Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen Pak Budi dan teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Dika Alamsyah dan rekan saya Muhammad Rafiq Al-Ghazali. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil perencanaan proyek yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Reservasi Klinik Sehat Sentosa berbasis web. Proyek ini kami susun berdasarkan permasalahan yang masih ditemui di banyak klinik, yaitu proses pendaftaran pasien yang masih dilakukan secara manual. Cara tersebut seringkali menyebabkan pelayanan menjadi kurang efisien, antrean semakin panjang, serta pengelolaan jadwal dokter menjadi sulit. Oleh karena itu, kami merancang sebuah sistem reservasi berbasis web yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan di klinik sekaligus memberikan kemudahan bagi pasien, dokter, maupun admin dalam mengelola pasien reservasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gambaran umum mengenai proyek yang kami usulkan. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan gambaran singkat mengenai proyek yang kami rancang. Permasalahan utamanya itu yang kami temukan adalah proses pendaftaran pasien yang masih dilakukan secara manual, baik melalui telepon maupun pencatatan di buku registrasi. Cara kerja seperti ini membuat proses pelayanan menjadi kurang efektif, karena admin harus mencatat data secara manual dan membutuhkan waktu lebih lama ketika mencari informasi pasien. Selain itu, pada jam-jam tertentu, jumlah pasien biasanya meningkat sehingga antrian menjadi lebih panjang. Pengaturan jadwal dokter yang masih dilakukan secara manual juga berpotensi menimbulkan bentroknya jadwal atau bahkan terjadinya double booking. Berdasarkan kondisi tersebut, kami mengusulkan solusi berupa pembangunan sistem reservasi klinik berbasis web. Melalui sistem ini, pasien dapat melakukan pendaftaran secara mandiri, memilih dokter sesuai kebutuhan, menentukan jadwal yang masih tersedia, serta memperoleh nomor antrian secara otomatis tanpa harus datang ke klinik. Sementara itu, admin dan dokter akan memiliki dashboard yang dapat digunakan untuk mengelola jadwal praktik, memantau data pasien, serta melihat informasi reservasi secara lebih terstruktur. Untuk pelaksanaan proyek ini, kami memperkirakan waktu pengerjaan selama 10 minggu dengan anggaran maksimal sebesar 40 juta. Metode pengembangan yang kami gunakan adalah Agile Scrum, karena metode ini lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan kebutuhan selama proses pengembangan berlangsung. Target utama tahap awal adalah menghasilkan minimum viable product atau MVP, yaitu sistem yang sudah memiliki fitur-fitur utama sehingga dapat digunakan dan dievaluasi oleh pihak klinik sebelum dilakukan pengembangan lebih lanjut. Nah, pada slide ketiga ini kami menjelaskan perbandingan antara kondisi yang terjadi saat ini atau as is dengan kondisi yang kami harapkan setelah sistem diterapkan atau to be. Berdasarkan hasil analisis, proses pendaftaran pasien di klinik sehat Sentosa masih dilakukan secara manual melalui telepon maupun pencatatan pada buku registrasi. Proses tersebut membuat pekerjaan admin menjadi kurang efisien, terutama ketika harus mencari data pasien yang pernah berobat sebelumnya. Selain itu, pasien juga belum dapat mengetahui nomor antriannya secara langsung sehingga banyak pasien datang pada waktu yang hampir bersamaan dan menyebabkan antrian menjadi lebih padat. Permasalahan lain yang kami temukan adalah pengelolaan jadwal dokter yang masih dilakukan secara manual sehingga berpotensi menimbulkan bentroknya jadwal praktek. Melalui sistem yang kami usulkan, seluruh proses reservasi akan dilakukan secara digital. Pasien dapat memilih jadwal secara mandiri melalui website tanpa harus menghubungi admin terlebih dahulu. Sistem juga akan melakukan validasi terhadap kuota yang masih tersedia, sehingga dapat mencegah terjadinya double booking. Seluruh data pasien akan disimpan di dalam database, sehingga proses pencarian data menjadi lebih cepat dan lebih rapi. Selain itu, pasien akan memperoleh notifikasi melalui email atau WhatsApp sebagai pengingat jadwal pemeriksaan yang telah dipilih. Dengan adanya perubahan waktu tersebut, kami berharap proses pelayanan di klinik menjadi lebih efektif, waktu tunggu pasien dapat berkurang, serta pengelolaan data menjadi lebih terorganisir. Selanjutnya, setelah itu, mengetahui permasalahan yang ada, kami kemudian menentukan tujuan dari pengembangan sistem ini. Maksud utama dari proyek ini adalah menyediakan sistem informasi reservasi berbasis yang dapat membantu pihak klinik dalam mengelola jadwal dokter, mengurangi antar pasien,
serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari sisi pasien, sistem ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam melakukan pendaftaran, memilih dokter sesuai kebutuhan, menentukan jadwal pemeriksaan, memperoleh nomor antrian secara otomatis, serta melihat riwayat kunjungan sebelumnya. Dari sisi operasional, sistem ini juga memberikan kemudahan bagi admin dan dokter. Admin dapat memantau dokter, memantau proses reservasi, serta membuat laporan secara lebih mudah. Sementara itu, dokter dapat melihat jadwal praktik, mengetahui daftar pasien yang akan diperiksa, serta memantau riwayat kunjungan pasien apabila diperlukan. Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat, baik pasien, dokter, maupun klinik. Ya. Nah, selanjutnya saat ini pengguna jasa di sini ada pengguna jasa itu pemilik klinik, admin klinik, dokter umum atau gigi atau pasien. Kebutuhan utama terhadap sistem dari pemilik klinik ini memantau reservasi dan laporan operasional. Dari admin klinik ini mengelola jadwal dokter, antrean dan data pasien dan pembatalan slot. Dokter umum atau gigi ini melihat daftar pasien, antrean dan histori pemeriksaan pasien. Dari pasien ini registrasi, pemilihan jadwal, tiket antrean dan riwayat kunjungan. Dan alokasi dana sebesar 40 juta. Sumber pendanaan berasal dari anggaran internal Klinik Sehat Sentosa. Biaya mencakup SDM operasional, pengujian, implementasi, dokumentasi, pelatihan, dan cadangan risiko. Nah, kami menentukan batasan proyek agar tetap realistis. Nah, masuk ruang lingkup ini, di sini tuh ada registrasi akun pasien dan autentikasi login, terus pemilihan poli dokter umum dan dokter gigi, reservasi jadwal berbasis slot yang tersedia, nomor antrian otomatis dan histori kunjungan, dashboard admin untuk status kunjungan dan jadwal dan notifikasi pengingat via email atau WhatsApp. Nah, di luar ruang lingkup ini ada beberapa di luar ruang lingkup. Yang pertama itu ada payment gateway atau sistem pembayaran digital. Yang kedua ada rekam medis elektronik lengkap. Yang ketiga ada integrasi BPJS, asuransi, lab atau apotek. Yang keempat ada aplikasi mobile native Android atau iOS. Yang kelima ada telemedicine konsultasi video. Yang keenam ada implementasi multi cabang klinik. Nah, fitur-fitur tersebut itu tadi kami kerjakan pada tahap pertama agar proyek tetap selesai sesuai waktu. Lanjut. Nah, kita di analisis kebutuhan ini ada kebutuhan fungsional. Nah, kebutuhan fungsional ini ada registrasi dan autentikasi keamanan akun pengguna dan manajemen profil pasien dan data kontak. Kita ada pemesanan jadwal dan validasi slot anti bentrok. Kita ada nomor antrian otomatis dan histori kunjungan dan dashboard admin untuk kelola slot dan perubahan dokter. Nah, di kebutuhan fungsional ini ada beberapa aspek. Yang pertama ada security. Dan kebutuhan non fungsional ini hashing, password dan otorasi berbasis role. Nah, dari aspek reliability kebutuhan non fungsionalnya mencegah transaksi ganda pada slot jadwal. Dari aspek compatibility, kebutuhan non fungsional itu responsif untuk browser HP dan desktop. Dari aspek backup, kebutuhan non fungsional ini pencadangan database berkala. Dari aspek usability, kebutuhan non fungsional itu alur sederhana dan mudah dipahami. Lanjutnya. Nah, kami membagi fitur berdasarkan siapa yang menggunakan sistem. Nah, di fitur utama itu pasien. Pasien itu ada registrasi, akun dan login. Yang pertama, yang kedua ada pilih poli,
dokter, tanggal dan jam. Yang ketiga ada melihat nomor antrian otomatis. Yang keempat ada mengecek status reservasi. Yang kelima ada melihat riwayat kunjungan. Nah, dari admin yang selanjutnya ada admin link. Dari admin link ini ada beberapa yang pertama tuh ada mengelola jadwal dokter, yang kedua memverifikasi kedatangan pasien, yang ketiga mengelola data pasien dan reservasi, yang keempat mengubah slot dan pembatalan, yang kelima membuat laporan sederhana. Kita kalau dari dokter itu ada 4. Yang pertama itu udah melihat jadwal praktek, yang kedua melihat daftar antrian pasien, yang ketiga memantau riwayat kunjungan relevan, yang keempat menyelenggarakan perubahan jadwal dengan admin. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya Muhammad Refal Al Ghazali. Ya.